Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Said. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis konservasi laut dan fauna Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Terdapatnya jenis endemik dalam suatu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Perlindungan satwa liar sudah diatur dalam instrumen hukum internasional, yakni pada Konvensi CITES. Di dalam ketentuan ini, satwa dibagi berdasarkan 3 kelas, yaitu spesies yang termasuk di dalam appendix atau spesies yang terancam punah. Kemudian appendix spesies yang perdagangannya dikendalikan atau dibatasi, dan yang ketiga yaitu spesies yang perkembangan dipantau. Pelindungan satwa liar di Indonesia diatur dalam Ketentuan Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 dalam undang-undang ini. Jenis satwa dibagi ke dalam satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan internasional dengan ketentuan perundangan internasional, salah satunya tentang pembagian penggolongan ke dalam dua status dilindungi dan tidak dilindungi. Ini tidak mengacu sepenuhnya ketentuan yang ada di dalam Konvensi CITES. Undang-Undang Konservasi dan peraturan pelaksanaannya juga tidak mengatur tentang perlindungan jenis yang ada dalam Appendix 1 dan Appendix 2 yang berasal dari luar Indonesia, yang masuk ke dalam negara Indonesia dalam hal kejahatan. Salah satu kejahatan kehutanan yang ada adalah kejahatan peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Sebagian pihak mulai mempercayai bahwa jenis kejahatan ini sudah masuk kejahatan yang terorganisir dan telah merugikan negara secara ekonomi dan lingkungan atau ekosistem. Hal ini tercermin dari semua kasus yang ditangani aparat yang membuktikan antara pelaku yang mengambil atau membawa dan memperdagangkan tidak sendiri, tetapi merupakan jaringan kerjasama yang tertutup atau sistem sebagai kejahatan khusus. Dalam proses penegakan hukum masih terdapat kendala-kendala teknis dan non teknis sehingga masih banyak putusan pengadilan atas kasus ini memvonis rendah pelaku, yaitu dengan pidana penjara hitungan bulan hingga 1,5 tahun saja. Kondisi ini memberikan sinyal lemah bagi pelaku agar jarang melakukan kejahatan. Kendala teknis mencakup proses pembuktian jenis satwa dan bagaimana membuktikan kerugian yang dialami oleh negara. Faktor non teknis antara lain adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membantu proses penegakan hukum kejahatan ini. Kemudian konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya hayati baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik, sehingga kerangka hukum konservasi keanekaragaman hayati juga perlu mengikuti tingkatan keanekaragaman tersebut. Salah satunya yaitu Undang-Undang KCDHH yang telah berusia hampir 25 tahun dan yang bersifat sentralistik, mengandung banyak kelemahan baik dari sisi konsep maupun kekosongan hukum. Apabila dikaitkan dengan perkembangan masa kini, karena mengadopsi konsep yang dikembangkan di negara-negara barat, maka hukum konservasi Indonesia banyak menafsirkan keberadaan masyarakat di dalam pengaturan dan pengelolaannya, sehingga menciptakan potensi konflik.
Undang-undang KSDAHE perlu mengalami revisi materi yang signifikan dan harus harmonis dengan beberapa undang-undang lain yang terkait dengan konservasi seperti undang-undang mengenai lingkungan hidup, penataan ruang, perikanan, dan undang-undang mengenai pesisir dan pulau-pulau kecil agar pelaksanaannya di lapangan dapat efektif. Beberapa saran untuk perbaikan sistem hukum konservasi di Indonesia diantaranya adalah: satu, perubahan UU KSDHE perlu dilakukan dengan mengatur tindakan atau kegiatan konservasi di semua tingkat keanekaragaman atau ekosistem spesies dan genetik. Kemudian yang kedua, pelindungan sistem penyangga kehidupan yang saat ini telah berkembang menjadi pembangunan berkelanjutan. Merupakan tugas besar secara global dan harus ditindaklanjuti di tingkat nasional. Namun isu tersebut sebaiknya tidak dimasukkan di dalam undang-undang yang mengatur konservasi karena perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan isu lintas sektor dan memiliki materi yang sangat-sangat berat apabila diatur hanya dalam satu undang-undang tentang keanekaragaman hayati itu sendiri. Keanekaragaman hayati itu sendiri merupakan komponen pendukung sistem penyangga kehidupan. Ketiga, pada tingkatan genetik, perubahan UU KSDHI perlu mengatur perlindungan sumber daya genetik dan mengendalikan pemanfaatannya termasuk di dalam sebagai aturan pelaksanaan protokol Nagayo. Pada tingkat keempat, pada tingkat spesies, klasifikasi harus dilakukan lebih rasional, misalnya dengan membagi spesies dalam kategori dilindungi atau dikendalikan dan dipantau, di mana untuk setiap kategori harus dilakukan pengaturan yang memadai untuk menghindari kepunahan. Apabila memungkinkan kategorisasi tersebut mengikuti ketentuan internasional. Selain itu, pelindungan spesies harus dilakukan bersama habitatnya untuk dapat memberikan perlindungan spesies yang berada di luar kawasan-kawasan konservasi. Yang kelima, pada tingkat ekosistem, klasifikasi perlu dilakukan berdasarkan tujuan pengelolaan, bukan berdasarkan pilar pengawetan dan pemanfaatan. Kerangka hukum konservasi keanekaragaman hayati di tingkat nasional tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum atau perjanjian-perjanjian konservasi internasional. Undang-Undang KSDHE mengadopsi IUCN World Conservation Strategy atau WCS yang dicanangkan oleh IUCN pada tahun 1980. WCS bermaksud melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup manusia dan perkembangan berkelanjutan. Perkembangan gerakan konservasi dunia dan World Conservation Strategy mengalami evolusi dan perkembangan ke arah pembangunan berkelanjutan, dan hal tersebut terjadi di bawah kerangka Perserikatan Bangsa atau PBB, yang tonggaknya sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1972 melalui United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm. Secara terpisah pada tahun 1973 di Washington DC disepakati suatu perjanjian ini internasional mengenai perdagangan flora dan fauna liar, yaitu The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Bahkan 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1971 di kota Ramsar, Iran, telah disepakati konvensi mengenai pemanfaatan lahan basah, yaitu The Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfall habitat. Ramsar Convention puncaknya terjadi pada bulan Juni 1992 dengan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi, yaitu UN Conference on Environment and Development atau UNCED di Rio de Janeiro, yang mengadopsi agenda bagi lingkungan dan pembangunan yang dikenal dengan Agenda 21 dan The Statement of Forest Principle.
Pada konferensi ini ada dua perjanjian internasional yang disepakati, The Convention on Biological Diversity atau CBD dan The UN Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Dari Agenda 21 juga kemudian disepakati sebuah konvensi mengenai penanggulangan penggurunan dan degradasi lahan atau The Convention of Combating Desertification pada tahun 1993, UNCED, membentuk The Commission on Sustainable Development atau CSD. Untuk menindaklanjuti ini, implementasi Agenda 21 pada tahun 2002 diselenggarakan konferensi Rio plus 10, sebuah konferensi tindak lanjut deklarasi Rio melalui The World Summit on Sustainable Development atau WSSD di Johannesburg untuk memperbaiki komitmen global tentang pembangunan berkelanjutan. Akhirnya pada tahun 2012 diselenggarakan konferensi Rio plus 20 yang menghasilkan kesepakatan baru untuk green economy dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan serta kerangka kelembagaan pembangunan dan berkelanjutan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai analisa dari saya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kurang. Sekian, terima kasih.